Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cendrawasih 32, ruang bincang resmi KPU Kabupaten Situbondo yang akan memberikan informasi, inspirasi, dan edukasi, tentunya seputar kepemiluan dan demokrasi. Melalui podcast ini, kami ingin menghadirkan obrolan yang hangat dan seru, tentunya bermanfaat, mulai dari tahapan pemilu, peran masyarakat dalam demokrasi, dan cerita-cerita menarik nih, di balik layar penyelenggaraan pemilu. Bersama saya, Dona Armania Putri, kita akan mulai podcast kita kali ini dengan semangat baru penuh harapan dan komitmen untuk menghadirkan pemilu yang lebih partisipatif, inklusif, dan berintegritas. Oke, langsung aja kita mulai obrolan seru kita hari ini dengan menghadirkan narasumber yang luar biasa, yakni Bapak kita semua, yakni Bapak Sekretaris KPU Kabupaten Situbondo. Kepada Bapak Sanayo, kami persilahkan. Silahkan, Pak. Selamat datang, Pak. Ya, terima kasih Mbak Dona. Gimana Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah masih dikaruniai sehat walafiat. Puasa lancar ya Pak? Alhamdulillah. Ngobrol-ngobrol seru dengan Bapak Sekretaris KPU Kabupaten Situbondo, yakni Bapak Sanayo. Sebelumnya kita akan membahas terkait pengalaman Bapak nih, terkait karir Bapak sebagai sekretaris di KPU. Mungkin untuk masa jabatan sebagai sekretaris udah berapa lama Pak? Saya dilantik sebagai sekretaris KPU Kabupaten Situbondo itu pada tanggal 27 September 2021. Sekarang 2022, 2023, 2024, 25, 26. Hampir berarti 4 tahun 5 bulan. Okay. Tapi sebelum itu saya kan sebagai PLT. PLT sekretaris itu mulai April 2021 sampai September, sampai 2021. PLT itu tugasnya berbeda sama sekretaris atau gimana sih Pak? PLT itu hanya pejabat sementara sih. Belum, kalau urusan strategis kita tidak bisa memutuskan. Berarti kayak sementara untuk menggantikan sekretaris itu? Sementara sebelum ada sekretaris yang definitif, itu PLT. Oke, mungkin bisa dijelaskan Pak terkait karir Bapak sebelumnya dari awal di KPU nih sampai menjadi seorang sekretaris, gimana Pak? Karier saya hanya satu di KPU Kabupaten Situbondo. Itu dimulai tahun 2003. Wah, udah lama banget ya Pak itu Pak? 2003 itu sebenarnya saya itu daftarnya sebagai honorer di Pemda. Tapi oleh Pemda saya ditempatkan di KPU. Dan di tengah perjalanan kira-kira tahun 2006 itu saya menggantikan salah satu staf honorer KPU yang karena kawin dengan orang luar kota dan ikut ke luar kota, sehingga saya menjadi honorer KPU. Sampai tahun 2008. Pada bulan Maret 2008 saya diangkat sebagai CPNS. 2008, 2009, kemudian 2011 itu saya ikut diklat bendahara dan di 2012 saya menjadi bendahara. 12, 13, 14 saya dilantik sebagai Kasubag Program Data. 14, 15 sampai tahun 2021 itu baru saya menjadi sekretaris. Panjang juga ya Pak perjalanan untuk menuju ke sekretaris ini, ternyata sudah mengalami beberapa posisi juga ya? Iya, sudah mengalami beberapa posisi dan mengalami beberapa periode komisioner, bahkan dari pertama. Dari awal ada komisioner ini ya Pak? Mulai pertama di kepemimpinan Pak Samlawi Majid, kemudian Pak Bainu, kemudian Pak Judo yang diteruskan oleh Pak Marwoto, sampai sekarang Pak Hadi.
Oke, itu tadi ya teman-teman perjalanan singkat Bapak Sekretaris KPU Kabupaten Situbondo. Untuk selanjutnya nih Pak, mungkin teman-teman pemilih kan tahu nih kalau di KPU itu ada ketua, ada sekretaris. Nah, sebenarnya yang membedakan itu apa sih Pak? Perannya Kak atau tanggung jawabnya atau gimana Kak? Pak? Kalau antara komisioner dan sekretariat itu sebenarnya pekerjaan memang beda sih, tapi tujuannya sama. Kita sama-sama saling melengkapi. Kalau komisioner sesuai dengan PKPU nomor 9 paling tahun 2019 itu tugasnya kalau dalam pemilu atau pemilihan kan banyak, diantaranya adalah pemutakhiran data, kemudian sosialisasi, melaksanakan rekapitulasi, itu perlu dibantu oleh sekretariat. Dan sesuai dengan masih PKPU tentang tata kerja KPU, itu memang baik KPU RI, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten itu dibantu oleh sekretariat KPU, baik KPU. Kalau di KPU RI itu namanya Sekretaris Jenderal, kalau di KPU Provinsi itu Sekretariat KPU Provinsi, kalau di Kabupaten itu Sekretariat KPU Kabupaten. Kalau di KPU RI, Sekretariat Jenderal itu dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Kalau di Provinsi itu dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi. Kalau di Kabupaten itu dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten. Artinya sekretariat itu sebagai pelaksana dari kebijakan yang telah dibuat oleh komisioner. Komisioner ini terdiri dari ketua dan anggota. Mereka setiap akan melaksanakan kegiatan kan mengadakan pleno. Hasil pleno itu didelegasikan kepada sekretariat melalui saya sebagai sekretarisnya untuk dilaksanakan. Jadi kita pelaksana apa yang menjadi kebijakan atau keputusan daripada KPU RI, KPU Kabupaten. Nah, itu tadi ya teman-teman sekilas terkait birokrasi atau sistem kerja yang ada di KPU sendiri. Nah, sekarang kita mengkerucut lebih dalam nih Pak terkait tugas atau fungsi seorang sekretaris sendiri nih Pak di bertanggung jawab terhadap satuan kerjanya itu gimana aja sih Pak? Gitu. Sekretaris dalam ini sebagai pemimpin sekretariat itu sesuai dengan PKPU nomor 19 tahun 2020 kayaknya ya, apa nomor 14 saya lupa. Itu diantara tugasnya adalah yang pertama kalau tidak salah membantu penyusunan program dan anggaran. Yang kedua adalah memfasilitasi komisioner secara administratif dan yaitu secara administratif. Yang ketiga adalah membantu komisioner dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. Yang keempat itu adalah membantu mendistribusikan kelengkapan penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. Yang kelima, membantu merumuskan dan penyusunan keputusan KPU Kabupaten. Yang keenam, membantu menyusun laporan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten. Yang ketujuh adalah membantu tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kita sifatnya memfasilitasi dan membantu apa yang menjadi pekerjaan daripada komisioner. Pelaksana gitu ya. Oke. Nah itu tadi ya teman-teman sekilas terkait tugas dan fungsi sekretaris
pada KPU kabupaten atau kota seperti itu, khususnya di KPU Kabupaten Situbondo. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, kita akan membahas terkait ritme kerja. Bapak kan bertanggung jawab terhadap seluruh pegawai yang ada di KPU Kabupaten Situbondo. Nah, gimana sih Pak menjaga ritme kerja pegawai ketika di luar tahapan nih Pak? Pasti kan berbeda ya, ketika ritme kerja ketika tahapan dan di luar tahapan. Nah, dari Bapak sendiri, adakah cara-cara untuk menjaga ritme kerja para pegawai ini Pak? Iya, yang jelas memang berbeda antara ketika ada tahapan dan tidak ada tahapan. Sekarang bagaimana kita mengolah teman-teman staf ketika tidak ada tahapan seperti misalnya sekarang. Saya pertama yang saya lakukan adalah mengaktifkan kembali fingerprint atau fingerprint yang pada waktu tahapan itu kita mengabaikan tidak terlalu memperhatikan. Yang penting mereka teman-teman hadir di kantor. Karena pasti hadir ya Pak. Nah, ketika tidak ada tahapan, kita aktifkan kembali finger atau fingerprint itu, sehingga harapan saya mereka akan berusaha untuk hadir karena pengaruhnya finger atau fingerprint itu kan kepada ketika dia akan menerima tukin atau uang makan. Karena hasil print out itu kan tidak bisa diakali. Kalau memang dia tidak ceklok, berarti tidak hadir. Kalau udah hadir, ya jelas tukinnya akan dikurangi. Uang makannya juga mungkin tidak dapat. Sehingga akan memaksa teman-teman harus hadir ke kantor yang pertama. Nah, ketika dia sudah hadir, kita akan mengupayakan bagaimana mereka agar punya pekerjaan di kantor. Kita, terutama saya di sekretariat, itu kan ada kasubag. Teman-teman staf itu ada kasubagnya di tiap bagian. Kita setiap hari Senin itu setelah apel kita mengumpulkan kasubag dan bendahara yang mana di forum itu kita membicarakan segala hal terkait kantor, terkait pekerjaan apa 1 minggu kemarin yang sudah dilaksanakan, kemudian kira-kira 1 minggu ke depan itu mau ngapain, kita bahas di situ. Termasuk ketika sekarang tidak ada tahapan. Kita coba hidupkan kembali kemarin-kemarin yang sempat meredup, seperti di depan di ruang resepsionis kita aktifkan kembali teman-teman yang jaga, termasuk yang jaga PPID, yang melayani PPID. Ini karena berhubungan dengan masyarakat. Termasuk juga kalau di bagian umum itu kan ketika tahapan baik logistik maupun arsip-arsip itu kan tidak tertata dengan rapi. Nah, kita mumpung sekarang sedang agak landai, kita coba merapikan. Jadi sekarang kita sama teman-teman sedang fokus kepada arsip. Baik arsip yang berupa kertas-kertas maupun yang berupa sisa-sisa logistik kemarin. Kita mau coba untuk merapikannya. Bahkan kita kemarin sempat berkunjung ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk melihat bagaimana pengaturan arsip di sana. Dan alhamdulillah ternyata ada timbal balik yang dari kearsipan, mereka mau datang ke sini, mau lihat langsung keadaan di sini dan memberi petunjuk bagaimana sih mengarsipkan yang benar. Alhamdulillah teman-teman mendapatkan ilmu dari itu. Kemudian kalau di bagian Rendatin itu ada pekerjaan yang berkesinambungan seperti pemutahiran data pemilih. Ini kan berkesinambungan, pekerjaan terus berjalan. Sehingga kita perlu coktas, perlu pemutahiran, dan perlu koordinasi. Itu sehingga pekerjaan teman-teman tetap berjalan. Di samping memang di program data itu seharusnya juga mengurusi tentang anggaran, perencanaan anggaran.
Di dalamnya itu kan ada rencana penarikan dalam tiap bulannya. Itu yang direndatin. Kemudian di SDM dan Parmas. Di SDM sekarang kan sedang apa, bahkan sedang ngurus tentang latsar ya. Iya, betul. Itu termasuk ngurus SDM. Kemudian di Parmas seperti kegiatan pada saat ini, Iya, sosialisasi. dan sosialisasi apa yang telah menjadi hasil kemarin. Kemudian di teknis dan hukum ini kan ada SPIP yang harus dikerjakan, terus dilaporkan setiap bulan. Kemudian juga ada pemutakhiran parpol. Itu kita biar teman-teman tetap bekerja dan produktif. Itu sementara yang kita lakukan. Oke, itu tadi ya teman-teman serangkaian program-program kerja yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Situbondo. Nah, untuk selanjutnya tadi kan menyinggung terkait perencanaan dan anggaran nih Pak. Nah, di luar tahapan itu kan pasti anggarannya berbeda ya Pak ketika beda sekali tahapan gitu. Nah, dari Bapak sendiri gimana sih Pak cara mengelola anggaran yang ketika tidak ada tahapan ini yang cenderung berkurang dari ketika tahapan agar tetap efisien dan cukup gitu Pak sebenarnya? Iya, gini, anggaran memang ketika tahun 2005 sampai sekarang 2006 kita kalau dikatakan sangat minim, iya memang sangat minim. Padahal kita akan dituntut agar tetap produktif. Betul. Ya, sehingga kita harus tetap bekerja. Terkait itu kita ketika, dan ini sebagaimana saya sampaikan tadi, ketika kita rembuk kumpul-kumpul sama sesama Kasubag, kita itu di sana membicarakan tentang apa kemungkinan yang bisa dikerjakan. Kalau bisa non budget ya non budget, kalau harus budget ya seefisien mungkin. Seperti halnya kalau kita harus ke Surabaya, harus Perjadin, padahal pagu Perjadin itu kan sedikit. Memang kalau secara SBM itu kalau ke Jawa Timur ada 410. Tapi sebenarnya 410 itu kan angka maksimal. Artinya kalau di atas 410 itu tidak boleh, kalau di bawahnya boleh. Ya kita ambil yang bawahnya semampu. Bahkan di tahun 2025 kemarin bukan hanya di bawahnya 410, bahkan teman-teman, bahkan komisioner itu sampai mereka hanya mendapatkan BBM saja. Dan alhamdulillah mereka mengerti dengan keadaan keuangan kita. Itu berkat dari keterbukaan kita kepada teman-teman, termasuk kepada komisioner, bahwa memang keadaan keuangannya seperti ini. Dan tapi kita harus tetap produktif, sehingga perlu seperti ini. Dan alhamdulillah teman-teman komisioner dan teman-teman staf itu mau memahami. Sehingga kemarin untuk 2025 itu apa yang menjadi program pekerjaan kita terlaksana dan tidak punya hutang, anggaran terrealisasi, bahkan kemarin itu 99% kita realisasi yang tahun 2025. Oke, nah itu tadi ya teman-teman terkait perencanaan dan penggunaan anggaran. Selanjutnya nih Pak, kita bahas terkait sistem kerja ketika tahapan dan di luar tahapan. Nah itu ada yang berbeda nggak sih Pak? Misal kayak jam kerja atau hari kerja itu biasanya seperti apa sih Pak ketika tahapan gitu? Iya, beda sekali. Memang sangat beda sekali ketika tahapan dan di luar tahapan. Kalau di luar tahapan masa-masa seperti sekarang, kalau jam kerja kita di selain bulan puasa, itu jam masuknya adalah jam 7.30, terus pulangnya jam 16, kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat itu pulangnya jam 16.30. Untuk bulan puasa
kita masuknya jam 8, pulangnya jam 15. Kecuali hari Jumat kita pulang 15.30. Dan harinya kita masuk kebetulan 5 hari kerja. Dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Tetapi ketika tahapan, karena tahapan itu bukan hari kerja yang menjadi acuan, adalah hari kalender. Seperti halnya pendaftaran PPK itu selama 7 hari, dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Tanggal 7 ini kan hari Minggu sebenarnya. Betul. Tapi kalau memang secara tahapan itu harus 7 hari itu harus tanggal 7, ya hari Minggu ya. Ya hari Minggu tetap masuk kita. Itu karena memang tahapannya kita menganut kalender, bukan hari kerja. Kita bahkan pernah di tahun 2019, kan waktu itu saya masih sebagai Kasubag program data, yang diantaranya ngurusi tentang data pemilih. Pernah itu rekap DPS, itu bertepatan dengan hari raya. Pada hari raya itu, hari raya Idul Adha kayaknya. Ya kita pagi hari raya, siangnya kita rekap DPS. Jadi balik ke rumah cuma sholat, terus balik lagi ke kantor. Ya karena memang itu kalender, itu harinya, tentu terus jamnya. Komisi KPU ini ketika buat tahapan, seumpama akhir pendaftaran PPK adalah tanggal 7. Tanggal 7 ini adalah berakhirnya ya tanggal jam 23.59. Berarti kan tengah malam. Iya, betul. Sehingga jamnya tidak lagi harus pulang jam 16. Termasuk juga pada hari-hari, bukan hanya pada waktu pendaftaran tapi ketika tahapan seperti logistik ditaruhkan, biasanya di Jawa Timur itu kan tanggal sekian itu harus sudah kotak suara harus sudah turun ke bawah. Padahal kita menghitung waktunya ini kalau dikerjakan sesuai jam kerja itu tidak akan selesai. Sehingga kita perlu ekstra jam. Jadi seperti itu juga pada tahapan-tahapan yang lain. Jadi ketika tahapan itu sudah tidak mengenal hari kerja dan jam kerja. Jadi 24 jam. Dan 7 hari. Oke, nah untuk selanjutnya terkait pengalaman nih Pak, sejauh Bapak bekerja di KPU, ada nggak sih Pak pengalaman menarik atau mungkin masih ingat sampai sekarang, baik di luar tahapan ataupun ketika tahapan gitu Pak, pengalaman menarik nih. Apa ya pengalaman? Yang bisa di-share ke teman-teman. Sebenarnya banyak sih pengalaman yang yang saya jadi terkenang, meskipun pahit ataupun lucu ataupun, tapi yang paling selalu saya teringat adalah ketika tahapan pemilihan tahun 2020. COVID ya Pak? Pada waktu itu COVID kan. Iya. Saya itu ketika itu baru datang dari debat terakhir ya, dari debat calon terakhir, terus hari Senin itu saya diperiksa. Terus hari Kamis saya ingat waktu itu saya habis ambil wudhu mau sholat asar, tiba-tiba ditelepon oleh Pak Sek. Pak Seknya waktu itu Pak Imron. Bahwa saya positif kena COVID. Wah, pada waktu itu saya ternyata malaikat maut sudah nyapa saya. Karena waktu itu kalau sudah positif COVID, ini ancamannya mati sudah. Saya sudah sholat asar, sudah tidak khusus sholat asar sudah. Gimana keluarga saya? Sudah kemana-mana ya Pak pikirannya? Sudah macam-macam sudah itu pikiran saya. Terus orang yang pertama kali saya telepon adalah kakak saya. Saya telepon, saya ternyata positif terkena COVID. Sudah itu ke keluarga. Kebetulan saya kan punya rumah
rumah belum ditempati rumah. Betul. Saya bilang ke keluarga istri saya, tolong rumah di sebelah barat itu dibersihkan. Saya positif COVID, saya langsung karantina sendiri. Ternyata saya nyoba 1 malam karantina sendiri. Iya. Ketika sore saya lihat di jendela, lihat anak saya keluar. Insyaallah gimana itu. Mau ditinggalkan. Akhirnya kayaknya saya mau stres Pak. Iya, pasti Pak itu. Akhirnya saya kebetulan komisioner yang semobil dan sama dengan saya itu adalah Pak Osman. Betul. Pak Osman waktu itu dia tidak pulang juga, ada di hotel Karisma. Dia tidak pulang, dia orang Pekanbaru, tidak pulang. Dia di hotel Karisma. Aja telepon saya, gimana kalau ke anu saja, yuk kita ke Pasir Putih aja. Akhirnya sepakat, yuk kita kumpul aja di Pasir Putih. Akhirnya kita dikarantina di Pasir Putih. Sehingga sekarang ketika saya mau ke Surabaya atau kemana, lihat di Sido muncul 2, saya ingat, saya pernah dikarantina di sini. Selalu teringat ya Pak kalau ke sana ya Pak. Itu yang selalu teringat. Oke, untuk yang terakhir nih Pak, harapan Bapak untuk penyelenggaraan tahapan pemilu atau pilkada selanjutnya untuk KPU Kabupaten Situbondo ataupun teknis dan lain sebagainya Pak. Gini, selama saya jadi sekretaris, bahkan sebelum jadi sekretaris pun saya selalu dengar kalau yang menjadi permasalahan itu adalah tentang anggaran, terutama ketika pemilihan, untuk dapat pun kita harus bertengkar dengan TAPD, mempertanggungjawabnya tekannya pun kita sulit, bahkan banyak teman-teman di daerah lain itu jadi korban. Kemudian juga yang sering sampai sekarang tidak selesai-selesai, ketika hari pelaksanaan pasti itu ada yang kurang. Apa surat suara, apa formulir, segel dan semacamnya. Kayaknya antara biaya dan permasalahan ini seandainya sudah mencukupi syarat untuk melaksanakan e-voting, pemilihan secara elektronik, menurut saya itu akan kebiaya jadi ringan, permasalahan logistik jadi sangat berkurang. Jadi harapan saya seandainya bisa e-voting, itu semua permasalahan akan sangat banyak berkurang. Lebih meminimalisir harapan saya. Oke. Entah itu berlakunya kapan kita juga belum tahu ya Pak. Itu tapi menjadi angan-angan dan harapan saja. Iya, sebagai pelaksana kan kepingin tidak terlalu banyak masalah. Betul. Oke, nah itu tadi ya teman-teman cerita-cerita seru kita bersama Bapak Sekretaris KPU Kabupaten Situbondo. Semoga ada hal-hal yang bisa dijadikan pelajaran oleh teman-teman pemilih. Nah, kepada Bapak terima kasih telah menyempatkan waktu untuk hadir ke podcast Generasi 32. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan tugas. Oke, terima kasih teman-teman pendengar telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Banyak kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.